Yo, Pak Guru di sini. Jadi, ini part 2, gadis rambut sebahu. Makasih buat siapapun kamu yang menyimak ya. Berkat kamu, aku lumayan semangat untuk melanjutkan. Dan video ini aku dedikasikan untuk kamu. Makasih ya. Dan kamu yang masih di bawah umur, jangan ditonton dulu ya. Kisah berlanjut. Tidak terlalu jelas di memori kepala ini, sehingga logika terganti dengan hati. Dia, gadis rambut sebahu, suatu hari menangis pilu. Dan ini ada hubungannya denganku. Setelah kejadian praktik biologi, tidak ada yang spesial lagi. Kami seperti menjadi diri sendiri-sendiri, walaupun berbeda sedari hati. Entah dia merasa apa yang aku rasa, atau di matanya diriku ini hanyalah hampa. Menit menjadi jam, jam menjadi hari, menjadi pekan, bulan, dan catur bulan. Kenapa kami tidak saling sapa? Mata bertemu namun mulut terkunci. Sepertinya aku memang patut dibenci. Hidup dari bahan tertawaan akan selalu menjadi bercandaan. Libur semester pun tiba. Entah dari mana inisiatif yang bagiku gila. Semua drama dan logika bercampur bagai susu soda. Hari itu pun aku putuskan untuk menyatakan semua rasa yang hendak diucapkan. Untukmu, gadis rambut sebahu. Bel terakhir berbunyi. Aku berlari hendak menyetopnya yang sedang berjalan sendiri. 2 kali aku gagal. Ketakutanku datang bagai sial. Tak sempat terucap dari bibir sampai dia pun masuk di angkot terakhir. Bila ku ingat sekarang, aku merasa dia sadar dan menungguku untuk bertindak. Tapi tentu saja aku tidak berhenti di situ saja. Aku hafalkan plat nomornya. Berlari ke arah parkiran sekolah, sepeda motorku kendarai mengejar mobil plat kuning itu. Bukan hal yang mudah menemukan mobil dengan warna seragam. Intuisi teguh membimbing kepadanya gadis rambut sebahu. Di balik kaca helm, ku melihat rambut hitam sebahu bergoyang di atas pundak. Aku parkirkan motor di salah satu toko kecil di pinggir jalan. Tergesa aku berlari, menyusul dan setengah berteriak memanggil namanya. Dia menoleh ke belakang. Dia berhenti, aku pun juga. Aku teriakkan dari paru-paru terdalam. Namanya dan perasaannya selalu dipendam. Suka, rasa, dan cinta. Wajahku merah padam melihat ekspresinya yang kebingungan. Dia mendekat, mulutnya terbuka dan dia berkata, "Maaf, kamu siapa? Tadi manggil." Oh, begonya diri ini. Helm full face di kepala ini belum dilepas. Ku lepas helm, dia pun tertawa. Entah apa maksudnya. Mungkin karena wajahku yang memerah, sangat merah. Kepala ini tertunduk dan kami terdiam sesaat. Zen? Apaan sih? Tadi ngomong apa? Dia bertanya. Aku mengangkat kepala. Sepertinya sang pencipta memberiku kesempatan kedua untuk berpikir sebelum bertindak. Aku membalas. Ini aku boleh minta nomor HP-mu nggak? Soalnya kalau liburan kan nggak ketemu. Ekspresi gadis rambut sebahu kembali bingung. Jelas saja, toh sehari-hari kita tidak pernah ngobrol. Tegur sapa pun tidak. Tetapi kemudian dia membuka tasnya dan menyodorkan HP-nya ke arahku. Tulis nomormu terus miss call ya. Aku gak hafal nomor sendiri. Aku pun kaget. Iya. Dengan kikuk kurai HP-nya dan menelpon HP-ku sendiri. Oke, makasih. Loh, motormu mana? Tanya gadis rambut sebahu. Di warung sana, balasku sambil menunjuk ke belakang. Ya, tadinya aku pingin nebeng ke rumah. Capek jalan kaki, ucapnya. Ya udah, aku ambil motor dulu di warung. Kamu tunggu di sini ya, kataku. Gak usah, kamu jalan ke sana sama aku jalan ke rumah sama aja jaraknya kok, ucap gadis rambut sebahu sambil menunjuk ke arah rumahnya. Oh gitu, yang pagar biru itu ya? Bukan, yang putih sebelahnya. Ya udah ya, aku balik dulu, katanya. Iya, nanti aku SMS ya.
kataku gugup keceplosan. Gadis rambut sebahu mengangguk dan berjalan menjauh. Liburan semester ini terasa menjadi spesial karena aku bisa SMS-an dengan gadis rambut sebahu. Ya walaupun dia kalau balas lama, sangatlah lama. Dan momen-momen nunggu balasan itu terkadang membuat imajinasiku menjadi liar. Dari apa dia kenapa-napa, atau sebenarnya dia punya cowok gak sih di lingkungan rumahnya. Namun rasa khawatir sirna saat dia membalas, karena dia bila membalas tidak pernah pendek-pendek tapi sesuai dengan topik. Dan kami berbincang pun bukan hal-hal kosong. Entah, memang aku bukan tipikal yang suka omong kosong dan basa-basi tanpa arah. Kami sempat membahas mengenai cita-cita setelah lulus mau kemana, atau tentang apa kita ikut bimbingan belajar atau tidak untuk ujian nasional. Dan termasuk janji untuk ke toko buku bersama. Ya, salah satu momen indahku adalah saat kami mengunjungi toko buku bersama. Hari Rabu, dan ini bukan weekend, tetapi kota tetap penuh akibat libur sekolah. Sebelumnya kami sudah saling berjanji untuk membeli novel yang sama. Aneh ya? Tapi sebenarnya memang niatku agar kami kalau mengobrol ada pembahasan. Namun sialnya hari itu novel yang kami cari tinggal satu. Dia bilang, "Aku aja yang beli." Aku sih terima aja, toh nanti bisa beli di tempat lain. Setelah dari toko buku, kami menyempatkan mampir ke WS. Iya, tempat makan steak yang sesuai dompet anak SMA. Sembari menunggu, gadis rambut sebahu mengeluarkan buku novel yang kami beli. Dia buka plastiknya dan menyodorkan novelnya ke arahku. Diriku yang kebingungan bertanya, "Loh, nggak kamu cek dulu sendiri?" Dia membalas, "Kamu aja yang baca dulu, nanti ceritain ke aku." Well, di sini aku nggak nyangka responnya harus kayak gimana. Dan pastinya ekspresi canggung benar-benar terlihat di rupa. Aku diselamatkan oleh pesanan kami yang datang mencairkan keadaan. Hari itu pun berakhir sampai ku mengantar ke rumahnya. Kisah pertemanan kami berlanjut. Ya, monoton, tidak ada yang menarik. Hanya seperti sosialita anak muda pada waktunya. Hingga diriku tersadar pada kenyataan. Hari masuk sekolah hanya dalam waktu hitungan jam. Seakan kabut kembali menyelimuti hati hingga menjadi kusam. Rasa takut dan cemas melanda tanpa alasan, dan bully menjadi satu-satunya pilihan. Di sekolah, aku tidak berani menyapanya. Di sini kondisiku memang sudah tidak ada kawan dekat. Perbincangan yang kukeluarkan sebatas tugas dan normalitas di sekolah. Tapi dengan gadis rambut sebahu, nope. Nothing at all. Di sekolah kami tak saling sapa, namun di HP kami bak sahabat terdekat yang pernah ada. Ya walaupun aku belum menyatakan perasaanku padanya, aku pengecut. Dan aku benci ini. Rasa dihantui yang menumpuk, relung jiwa seakan remuk. Sampai aku putuskan untuk mengakhiri peran diri dari dramaturgi. Hari terakhir ujian kenaikan kelas menjadi hari yang tepat dan kupilih sebagai hari spesial kita. Ya, sangat spesial, mengungkapkan semua emosi yang terpendam. Lembar jawaban kukumpulkan. Seperti biasa, yang telah selesai dapat meninggalkan ruangan. Aku sengaja meninggalkan tas dan menunggu di kantin hingga waktu ujian berakhir. Memantapkan hati. Bel pulang sekolah bagai deru tembakan pistol di lomba lari. Menuju kelas dengan semangat, hati yang siap dan debar jantung yang menggebu. Kelas masih ramai, aku tidak peduli. Tapi saat aku masuk ke dalam kelas, suara tepuk tangan bagai penonton pertunjukan dan sorak-sorai menggema di ruangan. Seakan itu ditunjukkan untukku yang datang. Aku terhenti sesaat dan berjalan menuju tas yang berada di bangku. Namun ketika itu juga aku sadar semua orang tersenyum dengan tatapan sinis kepadaku. Awalnya aku tidak peduli, hingga saat aku menoleh ke arah gadis rambut sebahu, dia dikelilingi beberapa anak kelas yang duduk di atas mejanya. Seorang cewek rambut cat merah dengan reputasi buruk. Di tangannya terlihat menggenggam HP gadis rambut sebahu.
Napasku terhenti sesaat, sedikit terbatuk, tersentak. Mulai jelas gigi-gigi seri mereka berjejer dari tadi ke arahku. Senyum sial yang berjejer menunggu reaksiku. Mereka menyerang gadis rambut sebahu. Para bully itu membaca satu persatu pesan yang aku berikan pada gadis rambut sebahu. Aku kira kami tidak menjadi incaran mereka. Dan akhirnya aku sadar mengapa dia tidak se-ekspresif pertama kali. Mengapa tulisan SMS-nya semakin jarang. Aku pun sadar mengapa dia tidak pernah mengeluarkan HP-nya di sekolah. Kukira orang menggangguku ini berkurang, tapi hanya beralih tujuan. Dia melindungiku dan menelan semua pedih itu sendiri. Tidak protes walaupun tertekan setiap hari. Keringat dingin mengalir, suaraku tidak mau keluar. Malu, takut, sedih, marah. Aku marah. Tanpa kata-kata aku merasuk ke meja tempat mereka berkumpul. Ku tarik tangan cewek rambut merah itu dengan kasar dan merebut HP-nya. Dia menjerit. Aku tidak peduli. Aku menoleh ke arah gadis rambut sebahu. Tatapannya kosong, menunduk ke bawah. Ketepuk pundaknya. Hei, ayo kita pull. Kaki melayang. Sebelum selesai kalimat terucap, badanku terlontar. Salah satu cowok yang membuliku mendaratkan kakinya tepat di dada ini. Mereka berteriak seakan ini pertunjukan. Sebagian melecehkan, nafasku terbakar, mataku berair. Aku mendongak, padanganku kabur. Teriakan cacian makin jelas. Aku mencoba berdiri, bertempu pada salah satu bangku, sehingga pandanganku mulai jelas. Rambut sebahu terkoyak. Rambut sebahu dijambak. Putus semua logika. Aku tidak peduli lagi besar tubuh cowok yang menendangku. Parat! Aku merangsek ke depan. Tas punggungku lempar ke arah depan disusul sebuah lompatan. Aku menubruknya. Kami menabrak kursi dan meja. Cowok yang menendangku kaget dan terjerembab. Pandangan kiriku kabur, bercampur warna merah. Aku hiraukan darah yang mengalir dari atas kepala. Seisi kelas mendadak sunyi. Mencoba bangun, ku duduk di atas tubuh cowok yang terjerembab. Dan kebingungan itu, sepatu yang terlepas menjadi senjataku. Ku hantam mukanya dengan ujung sol sepatu ini. Mati lu anjing. Apa salah aing? Mati lu goblok. Dia tidak melawan, tubuhnya lunglai. Kepalanya teranjuk ke meja. Bahkan sebelum aku menghajarnya. Air mata berlinang. Suaraku semakin sesak. Aku melihat sekitar bagai tontonan di tengah pesta kerusuhan. Ku tunjuk ke arah penonton itu satu-satu. 1, 2, 3, 4. Beberapa dari mereka mulai pergi dan yang lain hanya terdiam. Kalian semua aing tandain anjing. Jangan berharap besok masih bisa sekolah dengan aman. Aing gak peduli lagi dikeluarin dari sekolah kandang sampah tempat kecoa kayak kalian berkumpul. Aku berdiri. Hanya gadis rambut sebahu yang menjadi prioritasku. Pikiran ini kalut dan kacau. Terisak dengan rambut berantakan. Aku tidak tahu bagaimana aku harus menghiburnya. Ku hampiri cewek rambut merah itu. Dia terpaku. Kerah seragamnya ku tarik dengan kasar saat ku berteriak, "Tanggung jawab siap peret." Masih ku guncang kerah bajunya, cewek itu mulai menangis ketakutan. Meletakkan HP gadis rambut sebahu di meja. Seakan memberi tanda dia sudah tidak ada sangkut pautnya. Woi, cemen lu anjing. Udah. Satu-satunya suara yang membuatku terhenti dari kegilaan ini hingga sadarkan diri. Ku meraih HP yang berada di meja. Dengan panik berlari ke arah gadis rambut sebahu. Ada bekas lebam di bagian leher bawahnya. Geramku telan, badai sudah berlalu. Ku sisir rambutnya dengan jari sebisaku. Darah kering di kuku yang menghentikanku. Hei, ayo pulang. Aku mengantarnya pulang. Libur kenaikan kelas. 1 minggu aku mendinginkan kepala. Muak mengingat kehidupan sekolah. Kami tidak saling menghubungi dariku ataupun gadis rambut sebahu. Hingga pada hari aku memutuskan mengunjungi rumahnya, sepi. Ku ketuk tidak ada balasan. Ku jongkok di depan pagar kebingungan. 15 menit berlalu hingga salah satu warga mulai menyapaku. Dan kini aku pun tahu. Gadis rambut sebahu
Dia telah pergi. Rumah itu kosong, tidak berisi. Gadis rambut sebahu, dia hanya halusinasi. Ya, semua itu dari awal aku meringis. Tidak ada sosok yang pernah menolongku saat bajuku disembunyikan. Semua sendiri tubuh ini lakukan. Proyek biologi, aku berjalan sendiri. Es kelapa, tidak pernah ada gelas kedua. Tentu saja, tidak ada yang menggosipkan kita. Antara aku dengan bentuk yang tidak nyata, atau novel, buku yang kubeli hanya satu, dan HP milikku yang diambil dari tas saat aku dibully. Aku melakukan semuanya sendiri, karena gadis rambut sebahu hanyalah ilusi. Apa aku gila? Entah. Namun, cinta ini serasa nyata.